Hanya suara serangga hutan yang memecah keheningan tempat ini. Suasana segar dan tenang sangat terasa di Arboretum Sumber Brantas. Inilah titik nol Brantas, penyangga kehidupan bagi sepertiga masyarakat Jawa Timur. Hari itu saya bisa masuk ke Arboretum setelah mendapat izin Perum Jasa Tirta I selaku pengelolanya. Sebab tempat di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut ini adalah kawasan konservasi. Tidak dibuka untuk umum, terutama untuk kegiatan pariwisata. Jarangnya kaki manusia menjejak di Arboretum Sumber Brantas membuat pemandangannya justru semakin elok. Lumut tumbuh di bebatuan dan jalan setapak layaknya karpet alami. Daun pohon menjuntai dan tumbuhan hortensia yang mekar membuat tempat ini makin mempesona. Semula, lokasi Arboretum Sumber Brantas adalah lahan pertanian sayur penduduk bagian dari alih fungsi lahan besar-besaran awal masa Orde Baru. Pemerintah lalu mengubahnya sebagai kawasan konservasi mulai tahun 1982. Tujuannya, menjaga agar mata air tidak semakin hilang seiring berkurangnya resapan air dari waktu ke waktu. Arboretum sendiri berasal dari bahasa Latin, arbor berarti pohon dan retum berarti tempat. Maknanya, Arboretum adalah tempat berbagai pohon ditanam dan dikonservasi untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Tidak itu saja, Arboretum juga memiliki fungsi penting secara ekologis. Berfungsi sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim serta daerah resapan air. Sekarang, luas lahan Arboretum mencapai 19 hektar dengan kapasitas tanam sekitar 10.000 pohon. Diperkirakan kini ada 130 spesies tanaman dan 80 jenis pohon. Jenis tanamannya seperti kayu manis, gagar, cemara duri, locari, serigon, dadap duri, tanjung, mahoni, oleander, damar dan lain sebagainya. Belum lagi keanekaragaman fauna terutama serangga. Kawasan di lereng Gunung Arjuno Welirang ini menyediakan sumber air berlimpah dan berpotensi kritis bila tidak dilestarikan. Keberadaan Arboretum juga ditujukan demi pelestarian mata air itu. Termasuk mata air Sumber Brantas yang juga disebut titik nol Brantas. Pada 1980-an, debit air di Sumber Brantas sekitar 12 liter per detik. Tapi kini telah menyusut menjadi 2,5 liter per detik. Kerusakan kawasan dan alih fungsi hutan secara terus-menerus jadi penyebab utamanya. Air di Sumber Brantas muncul dari sebuah lubang air berkedalaman 1,25 meter dikelilingi batuan besar. Tidak ada aliran air deras, hanya sebuah sumber yang tenang dengan air jernih. Rasa segar luar biasa terasa begitu meneguk air langsung dari sumbernya. Sumber ini belum pernah mengering meski terjadi musim kemarau berkepanjangan. Sebagian masyarakat percaya bila air dari sumber ini memiliki berbagai khasiat yang menyehatkan. Satu yang pasti, dari titik lubang air kecil itulah mengalir air penyangga kehidupan sepertiga penduduk Jawa Timur. Berawal dari Arboretum, aliran sungai menuju ke arah selatan bertemu dua sungai yang bermata air di Gunung Biru dan Gunung Anjasmara membentuk Sungai Brantas yang lebih besar. Gabungan ketiga sungai ini menghasilkan sebuah air terjun di Sungai Brantas, yaitu Coban Talun. Lalu terus mengalir menemui saluran pengumpul sungai di dataran yang lebih rendah. Dari Sumber Brantas Kota Batu, air mengalir sepanjang 320 km melewati kurang lebih 17 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Meliputi Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto dan bercabang di Sidoarjo dan Surabaya. Mata air Sungai Brantas terletak Arboretum Sumber Brantas yang berada di Kota Batu, sedangkan muara Sungai Brantas berada di perairan Sidoarjo dan Selat Madura. Dari titik nol Brantas itulah air mengalir menghidupi sebagian besar warga Jawa Timur. Aliran airnya turut membentuk peradaban Jawa Timur sejak masa lampau. Dari zaman Kerajaan Kanjuruhan, Medang Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit dan sampai sekarang. Itulah fakta nyata titik nol Brantas. Hulu dari salah satu sungai purba di Tanah Jawa.